Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albiansah dari kelompok 5. Di sini saya bersama teman saya yaitu Asnawi, Nurmasita, Putri Elvira Setiawati, dan Siti Nurjanah. Pada kesempatan ini kelompok kami akan menjelaskan tentang materi yang disampaikan dalam kegiatan pasar modal. Yang pertama, investasi. Investasi adalah mengelola aset atau harta sehingga aset tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari. Investasi di pasar modal adalah dengan membeli efek untuk memperoleh keuntungan berupa capital gain dan dividen. Investasi saham, aset sama dengan saham, keuntungan sama dengan capital gain dan dividen. Pengertian dari capital gain adalah selisih harga beli dan harga jual efek, sedangkan dividen adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada pemegang saham. Selanjutnya, perlunya investasi. Dengan berinvestasi sejak dini, kita dapat sedini mungkin melindungi nilai aset dari inflasi yang menyebabkan turunnya daya beli uang yang kita miliki. Tidak hanya itu, investasi juga mampu membantu memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Lalu, pengertian inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, atau dengan kata lain merupakan proses penurunannya nilai uang secara terus-menerus. Selanjutnya, perbedaan menabung dan investasi. Yang pertama, menabung untuk menyimpan, sedangkan investasi untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, potensi risiko menabung tidak ada, sedangkan investasi ada risiko yang akan dihadapi. Yang ketiga, jenis transaksi dalam menabung yaitu simpan pinjam, sedangkan investasi ada jual beli. Yang terakhir atau keempat, tempat transaksi menabung adalah perbankan, sedangkan investasi adalah pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan pabrik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efeknya. Selanjutnya, manfaat keberadaan pasar modal. Yang pertama itu sebagai sumber pembiayaan, sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Yang kedua yaitu wahana investasi, sebagai tempat investasi bagi investor yang berinvestasi di aset keuangan. Yang ketiga adalah lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja atau profesi bagi masyarakat baik sebagai pelaku pasar maupun investor. Langkah investasi di pasar modal. 1. Paham tujuan investasi. Biaya pendidikan, dana pensiun, dan lain-lain. Jangka pendek, menengah, dan panjang. 2. Kenali profil risiko. 3. Pelajari alternatif investasi. 4. Pahami tingkat risiko produk investasi. 5. Tentukan batas investasi. 6. Tentukan strategi investasi. 7. Manfaat jasa profesional. 8. Pertahanan tujuan investasi. Prinsip-prinsip dasar berinvestasi di pasar modal. 1. Pergunaan dana lebih. 2. Dapat informasi mengenai produk investasi sebanyak mungkin sebelum mengambil keputusan berinvestasi. 3. Jangan menempatkan seluruh dana investasi pada satu jenis instrumen yang sama. 4. Kenali perusahaan sekuritas di mana Anda berinvestasi. 5. Investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang. Waspada penipuan investasi. 1. Waspada dengan penawaran investasi dengan janji-janji palsu, misalnya pasti untung tinggi dalam jangka pendek. 2. Waspada penawaran investasi yang memaksa atau dengan bujuk rayu, biasanya dengan mengaburkan produk investasinya. 3. Waspada produk atau modus investasi dengan replikasi, misalnya investasi berkedok, MLM, dan penguncian dana. Misalnya uang tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu. 4. Waspada penawaran investasi dalam perusahaan yang tidak jelas. Cek izin ke otoritas jasa keuangan OJK, karena hanya OJK yang berhak.
dan mengeluarkan izin perusahaan investasi di Indonesia. Putri Alverstewati, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Konsep dasar obligasi. Pada dasarnya, pengertian obligasi adalah suatu pengakuan atau pernyataan utang yang dikeluarkan oleh pemerintah negara atau perusahaan sebagai pihak yang memiliki utang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang obligasi yang dilengkapi dengan janji untuk membayar utang dan bunga sesuai dengan jatuh tempo yang akan dibayar. Konsep dasar reksadana. Reksadana adalah sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal untuk diinvestasi dalam berbagai saham. Nilai dari pengelolaan dana tersebut dibukukan dalam nilai aktiva bersih atau NAB. NAB inilah yang digunakan sebagai indikator harga suatu reksadana. Semakin meningkatnya NAB per unit pernyataan suatu reksadana, maka semakin tinggi keuntungan investor. ETF. ETF adalah reksadana yang diperdagangkan seperti halnya saham di bursa. Meskipun ETF pada dasarnya reksadana, produk ini diperdagangkan seperti saham-saham yang ada di bursa efek. ETF merupakan penggabungan antara unsur reksadana dalam hal pengelolaan dana dengan mekanisme saham dalam hal transaksi jual maupun beli. Indeks saham. Indeks saham adalah instrumen yang digunakan sebagai indikator dari pergerakan harga dan kinerja saham atau sekelompok saham. Adapun perhitungannya yaitu IHGS sama dengan nilai pasar dibagi dengan nilai dasar dikali 100. Adapun arti dari nilai pasar tersebut adalah kumulatif dari perkalian harga saham dengan jumlah saham tercatat, dan nilai dasar adalah kumulatif dari perkalian harga saham dengan jumlah saham tercatat pada hari dasar. Biaya transaksi di pasar sekunder dibagi menjadi 3. Yang pertama, komisi broker yang dibayar oleh investor kepada AB maksimal 1% dari nilai transaksi. Yang kedua, komisi broker dikenakan PPN 10% yang dibebankan oleh investor. Nilai transaksi dikenakan pajak transaksi 0,1% atau hanya untuk transaksi penjualan saham saja. Halo, perkenalkan nama saya Nurmasita. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu mengenai resume sekolah pasar modal. Yang pertama yaitu ukuran perubahan fraksi atau harga. Untuk transaksi saham dilakukan dalam ukuran lot, di mana satu lot sama dengan 100 saham. Di setiap perubahan harga saham harus mengikuti ukuran fraksi harga stick size yang sudah ditentukan. Yang kedua yaitu auto rejection system untuk mengurangi tingkat fluktuasi harga saham yang berlebihan, permintaan harga yang berlebihan, ketentuan batas maksimal secara otomatis akan ditolak untuk menghindari terjadinya manipulasi harga dengan menggerakkan harga saham secara berlebihan. Berikutnya sekolah pasar modal level 1. Untuk sekolah pasar modal level 1 yaitu investasi di pasar modal, yang kedua efek dan mekanisme perdagangan saham, yang ketiga struktur pasar modal Indonesia, yang keempat acuan kepemilikan sekuritas atau akses. Berikutnya OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Tugas OJK melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor industri keuangan non-bank atau IKNB. Tujuan pendirian OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen masyarakat. Berikutnya Bursa Efek Indonesia atau BEI. Tujuan pendirian menyelenggarakan perdagangan efek di pasar modal Indonesia yang teratur, wajar, dan efisien,
Pemegang saham BEI adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin dari usaha. Sebagai perantaran perdagangan efek disebut sebagai anggota bursa atau AB. BEI secara resmi didirikan pada tanggal 13 Juli 1992. BEI adalah salah satunya penyelenggara perdagangan efek di Indonesia. BEI juga wajib menerapkan peraturan mengenai anggota, pencatatan dan perdagangan. BEI juga wajib mempunyai salah satu pemeriksa yang berbentuk menjalankan pemeriksa berkala atau memeriksa sewaktu-waktu terhadap anggota secara terhadap kegiatan bursa. Halo, perkenalkan nama saya Siti Nurjana, saya dari kelompok 5 akan melanjutkan presentasi mengenai resum sekolah pasar modal. Poin pertama yaitu acuan kepemilikan sekuritas akses. Apa itu akses KSI? Itu sarana akses informasi melalui jaringan internet yang diperuntukkan bagi investor untuk memonitor posisi dan mutasi efek miliknya yang tersimpan pada subrekening efek di KSI. Lalu bagaimana cara mendapatkan kartu KSI tersebut? Yaitu dengan mengikuti cara-cara yang tertera di PPT ini dari poin pertama sampai poin terakhir. Ketika selesai pendaftaran, maka investor bisa login dan melihat portofolio investasinya di pasar modal. Ini adalah tampilan dari website akses. Lalu fitur apa saja yang ada dalam website tersebut, yaitu yang pertama melihat saldo efek, kedua melihat mutasi efek, yang ketiga melihat data transaksi, yang keempat melihat data netting hak atau kewajiban transaksi, yang kelima melihat saldo dana, yang terakhir yaitu melihat mutasi dana. Pengembangan fasilitas akses. Fasilitas akses terintegrasi dengan jaringan ATM, yaitu dengan Bank Permata, Mandiri, Bank BCA, dan Bank Simniaga. Poin terakhir, rekening dana nasabah, atau disingkat RDN. Rekening dana nasabah adalah rekening atas nama nasabah yang disimpan di bank yang dipisah dari rekening perusahaan efek. Kerjasama KSI dengan Bank Administrasi RDN yaitu sebagai berikut, yaitu Bank BCA, Simniaga, Mandiri, BRI, BNI, Sinarmas, dan yang terakhir BCA Syariah. Selesai sudah presentasi dari kami mengenai resum sekolah pasar modal. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.